Kita sudah melewati bulan Ramadan, bulan penuh rahmat dan ampunan, bulan yang mana pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu, bulan di mana pahala amalan kita dilipat gandakan. Tentunya kita sangat sedih, bahkan para salafus soleh, para orang-orang alim selama 6 bulan itu tidak bisa menghilangkan kesedihan ditinggalkannya Ramadan. Setelah 6 bulan berikutnya mereka mengidam-idamkan dan berdoa semoga bisa dipertemukan kembali kepada bulan Ramadan. Jadi kita para jemaah hakikatnya memang kembali kepada fitrah kesucian, meraih kemenangan melalui yang namanya Hari Raya Idul Fitri. Tapi sebenarnya di dalam hati kita sangat bersedih. Dan di dalam hati kita mungkin bergumam, apakah di bulan Ramadan yang akan datang kita diberikan Allah umur yang panjang. Mudah-mudahan kita diberikan Allah umur yang panjang sehingga kembali bisa menemui Ramadan berikutnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, kita kembali ke kebiasaan banyak di antara kita yang seakan-akan lupa, padahal Ramadan ini adalah bulan tarbiyah, bulan training, bulan pelatihan kita supaya kita terbiasa untuk sholat malam, bangun sahur itu untuk berpuasa, ataupun melaksanakan sholat tahajud, qiyamul lail yang kita lakukan berupa tarawih. Senantiasa kita menahan diri dengan cara berpuasa untuk terbiasa merasakan bagaimana orang yang di luar sana susah mencari makan, yang hari ini dia berpikir untuk besok hari itu adalah besok makan atau kada. Banyak di antara kita yang dimudahkan Allah hidup kita besok kita makan apa, tapi buat mereka yang kelaparan besok makan atau kada. Buat kita yang berisi duit besok makan di mana atau makan apa. Jadi sebenarnya kita dibiasakan melalui Ramadan itu punya kepekaan sosial, punya toleransi kepada sahabat-sahabat, tetangga-tetangga kita yang kelaparan, yang kekurangan bahan makanan, atau para anak yatim. Kemudian bagaimana merasakan nikmatnya lapar pada saat kita berbuka, makanan sekadar nyaman apapun insya Allah terasa nikmat. Karena apa? Karena kita merasakan lapar, itu adalah berkah. Kenapa kita diberikan Allah lapar? Karena kita akan merasakan betapa nikmatnya makanan. Coba kalau kita kenyang terus, ada nyaman-nyaman makan. Tapi banyak di antara kita setelah bulan Ramadan banyak kembali ke pengaturan awal aja. Berat badan tak bulik pulang, ya kan? Habis itu Al-Quran yang Ramadan nuzulul Quran, turun Al-Quran ke meja-meja, kepada dampar. Ini naik pulang Al-Quran ke atas lemari, menunggu 11 bulan pulang. Kemudian puasa menunggu bulan Sya'ban pulang. Nah ini harus kita lengkapi. Jangan sampai ibaratnya sehari kita kawas sejus, sehari minimal sehalaman barang atau setengah halaman barang. Puasa kita yang setiap hari kita mampu selama 30 hari kita berpuasa, alangkah lebih baiknya kita sempurnakan 30 hari kita berpuasa di bulan Ramadan ini dengan melaksanakan jar Allah, sempurnakanlah puasa Ramadan kalian. Apabila mungkin di antara Ramadan kita ada kekurangan-kekurangan, dengan cara menyempurnakannya melaksanakan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal.
Hakikatnya 6 hari ini 6 kali 10 60, 30 hari di bulan Ramadan, 30 kali 10 300 tambah 60 berarti 360. Makanya hitung-hitungannya apabila orang melaksanakan puasa Syawal, perumpamaannya kata Allah seperti orang melaksanakan puasa selama 1 tahun. Jadi diusahakan 30 hari ini cari 6 hari barang. Soalnya bulan Syawal ini banyak benar orang berkawinan. Jadi berniat puasa nih luar biasa berat. Hari Senayan tadi aja, Ahad aja sudah ada yang berkawinan ya Allah. Senayan Sabtu hari raya, ada yang Jumat hari raya. Ahad sudah ada yang berkawinan. Maka kada nyaman, paman benar anak menikahannya, orang nak menikah. Artinya sebujurnya kadang ada alibi kita, kada nyamannya menolaki. Memang bujur, menolaki orang bakawinan itu apa ngarannya bagusnya itu 4 makan bang. Tapi menurut kita memang berpuasa itu lebih abdol sebenarnya. Jadi mbah tulak, ada bapak juga berdusta sedikit, sudah makan jadi sudah, gitu. Artinya sudah itu kan kada perlu diterangkan, pada sudah makan sahur. Nah ulun ada sekali semalam takana puasa, sudah aja orang, sudah alhamdulillah. Artinya kan orang nang bakawinan kada tersinggung, kita tatulaki orang nang bakawinan. Jadi disiasati supaya kawa dapat 6 hari Bu Pak 6 hari di bulan Syawal ini karena fadilahnya luar biasa. Sebagaimana kita puasa seperti 1 tahun. Dan supaya kita kada takajud ampih sama sekali. Kalau kita bisa melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal ini, insya Allah kawa kita dawa makan kena. Apakah Senin kah, Kamis kah, atau puasa Ayyamul Bid kah 3 hari di tengah bulan, atau puasa Muharram kah, kena puasa Asyura, atau puasa orang lagi hendak tawaf itu apa ngaranna, puasa Arafah kah. Kita tak biasa karena sudah 6 hari kita ikuti bulan Ramadan. Kemudian kayak apa hukumnya Bu? Pian hendak bayar, saran ulun pian bayar kayak aja. Puasa Asyura, puasa 6 hari di bulan Syawal aja dulu. Kan waktunya panjang juga lagi. Jadi kain aja bayar, puasa 6 hari dulu di bulan Syawal. Termasuk bapak-bapak yang semalam ada garing kah? Nah harus bayar atau pas tulak kemanakah? Puasa 6 hari di bulan Syawal dulu. Kemudian kita terbiasa melaksanakan sahur. Saran ulun putar jam itu 15 menit barang sebelum subuh. Nah, supaya dapat 2 rakaat barang sembahyang tahajud, 1 rakaat sembahyang witir. Karena Allah itu suka sekali dengan amalan-amalan yang rahasia. Jadi amalan yang orang lain kada tahu itu. Nah di saat orang lain tidur kita melaksanakan sembahyang, kita kada kau betampai, kada kau bearai, kemana juga bearai sembahyang tahajud itu hanya kita lawan Allah. Paling bini melihat, paling anak melihat, kada usah juga siran langsung sembahyang tahajud. Ya Allah. Anak dilihat orang terus. Di situ pian, insya Allah sangat cinta dengan orang yang melaksanakan sembahyang tahajud. Kita tuh rancak umpat mahadiri sembahyang hajat ya Allah lah. Hajat sebujurnya ada tambah hitaknya tahajud. Jadi sebujurnya kalau hendak mengabulkan hajat itu
nyaman benar banyaki kita sembahyang tahajud. Karena pada saat subuh itu Allah turun ke langit dunia dan memeriksai siapa-siapa hambanya yang berdoa bermunajat kepada Allah. Nah, jadi kita mudah-mudahan kawa yang kada kawa saha tiap hari sekali saat sekali sepekan kada masalah. Jadi supaya kada ada hilang sama sekali yang kita biasa tahan sejam sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih beramian kita alhamdulillah tahan sebulanan. Nah, sembahyang tahajud 8 rakaat ya minimal 2 rakaat lah. Dan kita sampaikan doa kita. Gasan kita 11 rakaat. Nggih. 12 bisa, 8 bisa. Nggih. Rakaatnya salasah apa ngarannya witirnya 3 rakaat bisa. Nggih. Nah, jadi kita sembahyang tahajud. Kemudian membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an bagus saya setiap hari kita baca Yasin, Tabarak, Al-Muluk, kemudian Al-Waqiah. Itu sudah membaca Al-Qur'an. Tapi alangkah baiknya tambahi juga setengah halaman kah. Karena sebujurnya kita ini mau hendak tahu petunjuk pedoman hidup kita ya cukup Al-Qur'an. Hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Jadi bedanya Nabi Muhammad dengan nabi-nabi sebelumnya adalah adanya mukjizat Al-Qur'an. Kalau mukjizat nabi-nabi sebelumnya itu kan berupa fisik. Itu kada seapanya dengan mukjizat Al-Qur'an. Dengan tongkat bisa membelah lautan, bisa menghidupkan orang mati, bisa mengeluarkan unta dari dalam batu, bisa kada terbakar di tengah api yang membara Nabi Ibrahim. Itu tidak seapanya dengan mukjizat Al-Qur'an. Kalau mukjizat yang fisik juga banyak kayak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pernah membelah bulan. Makanya secara sains oleh para antariksawan dibuktikan ternyata ada belahan bulan. Itu pada saat hendak membuktikan lawan para kaum kafir Quraisy, tapi tetap Nabi dipadahkan membelah bulan itu dipadahkan tukang sihir. Jadi saking buyaknya itu orang Yahudi, Nasrani, orang-orang kafir Quraisy itu kayak itu kada percaya, padahal nyata sudah. Isra dan Mi'raj itu apa kurangnya? Tetap dipadahkan Nabi berdusta. Tapi kalau Al-Quran, subhanallah, mukjizat yang dari zaman Nabi sampai sekarang, sampai akhir hayat kita, sampai hari kiamat. Jadi pian jangan anggap sepele kita dengan Al-Quran, karena di situ adalah petunjuk pedoman kita. Makanya jadikan anak-anak kita penghafal Al-Quran dan pengamal Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran ini bacaan dan kita pahami tafsirnya. Jadikanlah Al-Quran ini kita senantiasa, kalau bisa itu ada audio tentang tafsir Al-Quran, asbabun nuzul Al-Quran, kajian-kajian tentang sebab-sebabnya diturunkan ayat-ayat Al-Quran, itu kita belajar. Kenapa? Di situ terkandung banyak rahasia-rahasia kehidupan. Karena di Al-Quranlah pedoman hidup kita sebagai manusia. Jadi mudah-mudahan kita selama bulan Ramadan kita bisa khatam Al-Quran. Setelah bulan Ramadan mudah-mudahan kita tetap bisa senantiasa membaca Al-Quran dan memahami, membaca makna dan ayat-ayat arti dari Al-Quran. Dan terakhir, selama bulan Ramadan kita suka bersedekah, berinfak. Kemudian kita beramal, membukakan orang berpuasa. Adalah kita selama berinfak, bersedekah ini, membukakan puasa itu kita bangkrut. Para saulun kada delap orang-orang yang bangkrut, yang banyak bersedekah.
Bila itu ternyata terbukti buat kita selama ini bersedekah, berinfak, beramal, membukakan orang, kemudian ketujuh memakani orang, mentraktir orang, ketujuh mengantari orang makanan, selama ini baik buat kita, selama bulan Ramadan itu berlipat ganda pahalanya. Setelah bulan Ramadan ini kita tetap melaksanakan itu. Kita berinfak, bersedekah, membantu orang lain, supaya insya Allah dengan bersedekah, membantu orang lain itu kita akan diberikan balasan. Jadi balasan di dunia ini luar biasa. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi di setiap tangkai itu akan dibalas 10, 100 mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu lima yasha. Wallahu wasi'un alim. Jadi akan dibalas berlipat ganda sesuai dengan keyakinan hati yang bersedekah, kemudian keikhlasan hati orang yang bersedekah, dan kebutuhan dia terhadap dunia yang dia inginkan. Jadi bila ia berniat bersedekah nih gasan kuitannya, maka itu akan terkirim sedekah itu insya Allah untuk ke lapangan kuitan sidin, apakah yang di dalam kubur. Apa diniatakan bersedekah ini bisa untuk anaknya, supaya di lapangan hati, penerang hati anaknya, insya Allah sedekah itu akan memudahkan anaknya itu bisa jadi hafiz Al-Quran, jadi taat kepada orang tua. Apabila sedekah itu diniatakan orangnya ini untuk sembuh dari penyakit, insya Allah dengan sedekah itu dimudahkan orang itu bisa disembuhkan dari penyakitnya. Tapi semuanya itu adalah sekali lagi kita berserah diri kepada Allah untuk hasilnya. Jadi kada usah imba bersedekah sambil menunggu-nunggu. Tak imba bersedekah 100.000 kita tunggui bang, ampih kada garing, ampih kada, nah berarti itu kada yakin. Imba bersedekah tak pintar kada anakku, lihat bang, pintar kada, nah berarti itu kita kurang yakin dan kurang tawakal kepada Allah. Intinya bila kita bersedekah, tangan kanan kita melepas, tangan kiri kada usah tahu. Ibaratnya cukup malaikat saja yang mengetahui, mencatat amal kita, setan kada usah umpat mewaswasi ke dalam hati kita. Itu saja mungkin yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pekan ke depan semakin banyak lagi kawan-kawan kita yang ikut zikir berjamaah dan ikut menghadiri majelis-majelis taklim dimanapun. Karena dengan kita menghadiri majelis taklim ini sesungguhnya malaikat di atas sana, di arah sana berkisah lawan Allah, si fulan, si fulanah lagi menghadiri majelis taklim. Jadi disebut-sebut nama kita di atas sana sesuai hadis Rasulullah. Jadi jadikanlah kita orang yang suka menghadiri majelis zikir dan menghadiri majelis-majelis taklim. Dan juga ulun berharapkan kepada pian supaya suka membawai orang ke majelis taklim dan majelis zikir. Karena apa? Karena dengan pian membawai orang, orang itu membawai orang, orang itu membawai orang, inilah adalah tabungan amal jariah pian. Jadi jangan anggap remeh bila kita membawai orang kepada kebaikan itu. Jadi bawai anak, bini, dan sanak, kuitan, semuaan tetangga untuk ikut majelis taklim, majelis zikir dimanapun. Hadanallahu ajma'in billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Habis isya kita jangan beranjak dulu, kita haul jamak stumat, habis itu selesai. Nanti malam kada belum ustadznya.